Assalamualaikum wonderful people. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Hari Raya Idul Adha kali ini mengajak kita kembali merenungkan makna haji. Bukan hanya sebagai ibadah tahunan, tetapi sebagai sumber literasi spiritual untuk membaca zaman. Hari ini umat Islam hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Perubahan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik sosial, perang bahkan, krisis lingkungan, kegelisahan batin manusia modern, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari ibadah haji agar umat Islam mampu menavigasi zaman yang serba tidak pasti itu? Ada 5 buku penting yang dapat membantu kita kembali memaknai dan memahami haji secara lebih dalam. Pertama, buku Ali Syariati Hajj The Pilgrimage yang terbit tahun 1977. Dalam buku ini, Ali Syariati membaca haji sebagai perjalanan pembebasan manusia. Haji bukan hanya bergerak fisik menuju Mekah, tetapi perjalanan untuk melepaskan diri dari ego, kesombongan, status sosial, kekayaan, jabatan, dan segala bentuk kepalsuan dunia. Ketika seseorang memakai ihram, itu berarti ia meninggalkan dan menanggalkan identitas sosialnya. Tidak ada simbol kemewahan di situ. Tidak ada tanda kekuasaan. Tidak ada pembeda kelas. Semua manusia berdiri sama sebagai hamba Allah. Dari Syariati kita belajar bahwa haji mengajarkan pembebasan dari berhala-berhala modern. Uang, kuasa, popularitas, gengsi, dan pencitraan. Di era ketidakpastian, pelajaran ini penting. Banyak manusia gelisah karena hidupnya terlalu bergantung pada sesuatu yang rapuh. Entah itu pekerjaan, pengakuan, validasi sosial, angka pencapaian, bahkan penilaian orang lain. Haji mengembalikan manusia kepada satu pusat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menjadi pusat hidup, manusia tidak mudah hancur ketika dunia berubah. Buku kedua oleh F.A. Peters, The Hajj, The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places. Ini diterbitkan tahun 1994. Buku ini membantu kita melihat haji sebagai perjalanan sejarah umat Islam. Sejak masa Nabi Muhammad, masa klasik, masa Utsmani atau Ottoman, kolonial, sampai dunia modern. Haji selalu menjadi titik perjumpaan umat Islam dari berbagai wilayah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, min kulli fajjin amiq. Muslim dari Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, bahkan Nusantara bertemu di Mekah. Mereka membawa bahasa, budaya, pengalaman, ilmu, dan persoalannya masing-masing. Tetapi semuanya bergerak menuju kiblat yang sama, kiblat yang satu. Dari Peters, kita belajar bahwa haji membentuk kesadaran global umat Islam. Umat Islam tidak boleh berpikir sempit. Kita berbeda bangsa, mazhab, bahasa, dan tradisi, tetapi dipersatukan oleh satu, tauhid. Di era yang mudah terpecah oleh politik identitas, fanatisme, prasangka, haji mengajarkan kemampuan hidup bersama dalam perbedaan. Haji adalah latihan besar untuk melihat keragaman sebagai bagian dari rahmat Allah, bukan sebagai ancaman. Ketiga, buku Nurkhalis Majid, Perjalanan Religius Umroh dan Haji, yang diterbitkan tahun 1997. Cak Nur membaca haji sebagai perjalanan religius yang harus mengubah kualitas batin manusia. Haji tidak boleh berhenti sebagai ibadah formal, ibadah ritual. Haji harus melahirkan manusia yang lebih jujur, lebih rendah hati, lebih terbuka, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Pesan ini sangat penting bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat religius secara simbolik. Masjid banyak, kegiatan keagamaan ramai, gelar keagamaan dihormati,
Tetapi pertanyaan besarnya, apakah kesalehan ritual, kesalehan simbolik itu sudah melahirkan kesalehan sosial, kesalehan yang lebih substantif? Apakah orang yang pulang dari haji menjadi lebih amanah? Apakah ibadah membuat manusia lebih peduli kepada yang miskin? Apakah agama membuat kita lebih jujur dalam kehidupan publik? Dari Cak Nur, kita belajar bahwa haji yang bermakna adalah haji yang mengubah perilaku. Haji bukan untuk membuat seseorang merasa lebih suci, tetapi membuatnya lebih rendah hati dan lebih bermanfaat bagi sesama. Di tengah ketidakpastian zaman, umat Islam membutuhkan agama yang tidak hanya hadir dalam simbol, tapi juga dalam akhlak sosial, kejujuran, keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab. Buku keempat ditulis oleh Robert R. Bianchi, Guest of God, Pilgrimage and Politics in the Islamic World. Buku ini melihat haji sebagai ibadah yang juga melibatkan negara, birokrasi, diplomasi, dan tata kelola. Jutaan jamaah membutuhkan pengaturan, kuota, visa, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, dan pelayanan publik. Dan itu masih banyak masalah dalam konteks Indonesia. Dari Bianchi, kita belajar bahwa haji mengajarkan pentingnya sistem yang baik. Ibadah besar tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan manajemen, transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab. Ini pelajaran penting bagi umat Islam hari ini. Di era ketidakpastian, umat tidak cukup hanya memiliki semangat. Umat membutuhkan kapasitas kelembagaan. Kita membutuhkan pemimpin yang amanah, lembaga yang bersih, pelayanan yang adil, dan sistem yang berpihak pada keselamatan manusia. Haji mengajarkan bahwa spiritualitas dan profesionalitas tidak boleh dipisahkan. Doa penting, tetapi sistem juga sangat penting. Niat baik penting, tetapi tata kelola juga wajib dilaksanakan. Jika umat Islam ingin berkontribusi bagi masa depan, maka religiusitas harus melahirkan kualitas kepemimpinan, pelayanan publik, dan tanggung jawab sosial. Buku kelima, last but not least, adalah buku klasik yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Asrarul Hajj, Rahasia-Rahasia Haji, yang ditulis dalam bagian dari Ihya Ulumuddin, yang terbit pertama kali di tahun 1853. Al-Ghazali membaca haji sebagai perjalanan penyucian jiwa. Setiap ritual haji memiliki makna batin. Ihram mengajarkan pelepasan diri dari keterikatan dunia. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, adalah jawaban seorang hamba terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Tawaf mengajarkan bahwa hidup harus berpusat kepada Allah. Sa'i mengajarkan ikhtiar, kesabaran, dan harapan. Wukuf di Arafah mengingatkan manusia pada hari ketika semua berdiri di hadapan Tuhan. Lemparan jumrah mengajarkan perlawanan terhadap setan, termasuk setan dalam diri, entah itu kesombongan, keserakahan, iri, dengki, amarah, dan hawa nafsu. Dari Al-Ghazali kita belajar bahwa kerusakan dunia sering berawal dari kerusakan jiwa. Korupsi lahir dari keserakahan, kezaliman lahir dari kesombongan, kebencian lahir dari hati yang kotor, yang gelap. Eksploitasi lahir dari cinta dunia yang berlebihan. Maka, perubahan sosial harus dimulai dari perubahan batin. Umat Islam tidak hanya membutuhkan informasi, teknologi, strategi. Umat Islam juga membutuhkan tazkiyah, penyucian jiwa. Dari 5 buku ini, kita belajar bahwa haji bukan hanya perjalanan menuju Makkah, tetapi perjalanan membentuk manusia yang lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab. Alir Syariati, seorang tokoh revolusioner dari Iran, mengingatkan kita untuk bebas dari ego dan berhala modern. Peters menunjukkan bahwa haji membangun kesadaran sejarah dan solidaritas global umat Islam. Nurkhalis Majid, Cak Nur, menegaskan bahwa haji harus melahirkan kesalehan sosial. Robert Bianchi mengajarkan bahwa spiritualitas perlu ditopang oleh tata kelola yang amanah, yang profesional, yang tidak korup. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa perubahan dunia harus dimulai dari penyucian jiwa.
tazkiyatun nafs. Maka pada momen Idul Adha 2026 ini, literasi haji menjadi sangat penting. Sebab haji mengajarkan arah di tengah ketidakpastian, mengajarkan kepasrahan di tengah kecemasan, mengajarkan kesetaraan di tengah perpecahan, mengajarkan amanah di tengah krisis kepemimpinan, dan mengajarkan kepulangan kepada Allah di tengah dunia yang sering membuat manusia kehilangan arah, kehilangan makna. Pada akhirnya, haji bukan hanya tentang siapa yang mampu pergi ke Tanah Suci, tetapi tentang siapa yang mampu menghadirkan, membawa nilai-nilai Tanah Suci ke dalam hidupnya, ke dalam dirinya. Tauhid, pengorbanan, kejujuran, pelayanan, dan kemanusiaan. Karena dunia boleh berubah, zaman boleh saja tidak pasti, tetapi hati yang kembali kepada Allah akan selalu memiliki arah dan dipenuhi dengan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.